Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Zaini, pengasuh pesantren Darun Najah, kepada yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Muhammad Budhan, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Neka ngakui bahasa apa Madura? Madura apa bahasa? Madali-balik pakun Madura. Gula neka paling takok pakon tentang Madura. Nah, apa takok pakon tentang Madura? Karena mulai dari kini gula neka montuk sarang pak gula tepat montuk sekiaina orang sebut. Pertama gula montuk pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Neka memaknain kitab morok kitab ngaji bahasa Jawa. Saya nomor 2 terakhir gula montuk pondok pesantren Wali Songo Banyuwangi Onggon asuhan Kiai Abdul Aziz. Neka jen saraan boleh benih kunjebe tapi osing. Akhirnya gula begitu preman dari pondok abeli ke daerah Banda Besar, gula banyak mengalami masalah karena mayoritas masyarakat Banda Besar di dalam percakapan sehari-harinya mereka banyak menggunakan bahasa Madura. Gula nggak deki banyak oh ya. Sarangan bayi bagi wala bisa pakai ada bisa pakai ada beli ya takut tepak angan masuk ke contoh benih pakai anu baik ya kadang lah di kelon materi tengah kan juga. Jadi mayoritas masyarakat Banda Besar mereka dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Madura. Nah pernah suatu saat gula mereka kedatangan Pramoy, gula pas enggak bertoki montuk lambe, gula pernah ajar pawinin oning sareng kiai gula bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ajar man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya.
Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, mereka lebur menghormatkan tamoy. Nah karena gula kedatangan tamoy, teroleh pahala menghormatkan tamoy, jadi deeran sekandi mereka yang keluar. Setelah deeran mereka rantah, gula pas ngocak, mari silahkan makan pak, neng orang mereka. Ketepaan tamoy ya orang yang kedua totok, oni ngumpian kedua totok. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi orang mereka aja bertan neng melono. Gula pas mekel, ami akan tak nyaman. Pada beri gula abenta sama orang bui. Akhirnya begitu tamoi pleman, gula enggak berdecak ocakan malu bertanya sesat di jalan. Katanya gula, endi kanca ustad mereka penter bahasa penter Madura. Gula katanya ustad, bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Saya itu tadi kedatangan tamu, tepat orang Madura totok dan ngerti bahasa Indonesia. Saya suruh makan orangnya diam. Oh gampang, kamu kalau mau nyuruh makan, kamu tinggal ngomong aja nyara ada sampean ndak bohongin saya Ustad. Cereng gula tak ngerti tak kok cocok. Saya ini Ustad, ndak mungkin bohong. Karena memang syarat ada di Ustad, mereka tak boleh lecehkan. Mon beda Ustad lecehkan, beda kiai lecehkan, mereka Ustad tak beres, kiai tak kena. Karena tak boleh lecehkan. Akhirnya begitu gula preman dari jelema Ustad, tak habis gula kedatangan tamu yang boleh. Tetap kanca lambat untuk edarus sholat, orang yang dipuji. Nah ketepaan kanca gulanya kapan terbahasa, penter Madura, penter Jawa. Nah gula pas enggak boleh bertoki madu, guru gula mereka pernah marengin oning, beda setong kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Contohnya empian tak penter maca Al-Quran, kekelgaan maca Al-Quran, terpenter lancar gampang, peristiqomah bunare asal tak penter bitabit jadi penter. Kipada gula tak penter genta Madura, terpenter lancar ki ocon kade. Urusan deki kerero kan beda saya maringin oning beda saya tepat. Alhamdulillah karena gula kedatangan tamoy, alhamdulillah bisa tojuk. Karena gula kedatangan tamoy ketepaan penter bahasa kideeran pengeluar oleh sarang dan gula niat oleh pahala ngormaten tamoy. Setelah deeran rantang niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak ke kancana gula nyara ada erkat terkerja kancana gula ya. Mak pinter kok pinter ngomong Madura kamu sekarang? Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit bagaimana bahasa Madura saya, bagus atau jelek. Oh Maduranya kamu sudah bagus tapi ada sayangnya sedikit. Loh sayangnya kenapa mas? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara beduk. Keleronan dan gula, mak gula tak apanya oleh kanca saya ustad. Memang tak dapat ditolak oleh telore gula kedatangan tamoy. Ketepaan tamoy aku kancana almarhum Pak Gula kiai raja mereka. Rabu sareng mak nyai sareng lora. Karena beda kiai Rabu, beda guru Rabu, tahu oleh pahala ngormaten guru, bawa kana guru. Jadi dolan seistimewa, mereka pakai rapi gula. Sana dolan mereka pun rantang. Gula pas niat ngamalaki ilmu anyar, gula mator kiai, nyara abu tu kiai. Ampun, mare kota kiai langsung mancela, makan terbencong, bertaruh dua aja kak emak. Jadi malam semangken gula neka tak penter benta Madura beda cak-cakan seklero beda selopot beda sekasar dulu gula on sama rasa raja
Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Kamsya. Oni umpian ke kamsya. Terima kasih ya. Matur kesoon. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beda pepatah mengatakan tak kenal maka mak ngocak sayang saya rakyat sombong suara. Saya bini santak ngocak sayang. Pola muslimat kenangan Kak Dinto neka mayoritas kekurangan kasih sayang. Makanya beda kesempatan aku buat langsung. Kalau kenalkan gula neka asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, benih Cina gado-gado. Oni ngumpian ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka pak na Cina, embu na coba. Pak na Madura, embu na Cina. Namun dan gula, pak gula Cina, embu gula Cina. Teti gula neka Cina orisinil. Karena gula Cina orisinil, maka emang semakin beda setong bibde. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dan gula saling ajunan sedaja. Beda seoning napa bibde? Beda seoning napa bibde? Urusan merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Merepat ajunan sedaja neka masya Allah. Let-bulet, berlebar, teng-genteng, jinhati. Bapak tak percaya yang benar jinhati, yuk, apa tak sia. Tetapi di dalam Islam mereka tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Daripada orang Islam mereka teretan mangkana guna tip-tip apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun pilihan calon pemimpin kita di masa yang akan datang, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika dan gula sarang ajunan deki sobung omor dan gula sarang ajunan mereka kan camat oni yang kecamat calon mate tak nabes tua sengo dewi sama kade mate tak nabes sake sebebes bisa mate kade orang ngompor sobung omor pendem ekopulen rabuin sarang malaikat munkar nakir diberikan berbagai macam pertanyaan mulai dari man rabbuka, man nabiyuka sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka sera pretana impian. Jawabannya adalah al muslim akhul muslim. Daripada orang Islam mereka tretan makanya jangan sampai saling asoker, jangan sampai saling memfitnah, saling menghina, saling nyaleh, saling mencaci maki antara yang satu dengan yang lainnya. Karena ketika sedaja umat Islam asoker sarang teretana neka beda setong sosok. Ada satu sosok yang sangat mulia yang bersedih melihat umatnya senantiasa bertengkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah para sobung omor nyabena ponde pak ekerungan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar sesama umat Islam. Gula sarang almarhum Pak Gula Edwi Asma Wi Cinhai. Saya nama coba. Coba coba ya selamatin nyama ya. Tapi lebih saya boleh setelah Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik. Embu Gula asalna agamana Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984.
Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asembagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk edaran Al-Quran nikah, berde setong ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi impian mereka mau jadi orang Islam, ceknya setengah, cek hunangkum Pak Ongku pemantap. Karena cuma semakin mereka banyak orang Islam KTP dan Islam KTP mereka. Tapi orang Islam oni saya mana abeje wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam cuman semakin lemah belum tentu sekalian abeje. Makanya saya sosa pakun sosa, saya melarat pakun melarat, saya di otak pakun di otak. Apa? Karena hubungan sareng Allah jauh. Gula sareng almarhum Pak Gula, setelah beliau memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya nama juga. Saya cocok tepat adu kena-mana orang Islam. Jangan semakin mereka banyak orang Islam mondi anak tak pede beri nama Islam. Ambu bayu cok bentar loloyu pelanggan kok. Banyak orang Islam mereka mondi anak merasa tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepat lahir bulan Maret kosang beri nama siapa? Akhirnya beri nama Marto. Neka berde Pak nama 2, embu nama 2. Endi anak laki beri nama Cong Eni. Pasera semana? Jangan nang marasa loten, pasera semana? Cong Eni. Neka Pak embu tak meker. Umpama si Cong Eni neka begitu dewasa, oleh rahmat, oleh hidayah dari Allah, pas ketika encel ke masjid Nurul Abdul, dengan Kak Dinto, pas Lora Abdu, pas Mato, kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberikan tausiah, kan tak cocok mereka. Jadi ngas teteh, ceben seroben abdi nama ke anak. Karena nama membawa pengaruh, nama adalah doa. Enggak gula, beri asma Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena nama adalah doa, saat melarata dan gula minimal nyari otangan gampang. Mereka mau gula biasanya di otak. Jadi sampai pegelet lah jadinya otaknya. Kayak mak bunga jadinya otak ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam semangken neka dan gula sarang ajunan wajib untuk bunga karena gula neka pernah mireng bahwa Habib Ali Al-Jufri pernah adebu sapa bayi saya melaksanakan perayaan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pas capo ojen neka wajib bunga apa? Karena di dalam perayaan Maulidur Rasul tersebut ojen neka adalah tanda bahwa Rasulullah Rabu hadir tengah-tengah dan gula sarang ajunan sedaja. Sehingga sedaja doa, sedaja penyohonan ke Allah, neka insya Allah pasti eka bulaki sareng Allah. Gula neka beberapa hari yang lalu maca setong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi
dari jalur sahabat Anas bin Malik bahwa beda setong orang laki ngadep ke Rasulullah, katanya ke Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan pertanyaan kembali, ma'a'ada detalaha, apa yang akan kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Bekal napa siap lagi kebe ngadepin hari kiamat? Maka dijawab oleh pemuda neka, oleh yang laki neka, ma'adatu bikathirin sholatin, artinya menyiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat tidak dengan abejeng sebenarnya. Pokok cukup modal abejeng 5 betong arepon. Sobung abejeng duha, sobung tahajud, sobung witir, sobung hajat, sobung sholat sunnah tasbih, sobung sholat sunnah fajar, sobung sholat sunnah isyraq, sobung sholat awabin, sobung sholat rawatib. Pokok sedeje abejeng sesunah neka sobung laksanaki kun modal abejeng 5 betong. Wala bisaumin, tidak juga dengan puasa yang banyak. Pokok bejena bulan apasa ki apasa, bulan Ramadan apasa. Di luar bulan Ramadan tak toman apasa. Sobung Senin Kamis, sobung Ayyamul Bid, sobung Tarwiyah Arafah, sobung Tasu'a Asyura, sobung Ayyamul Bid, sobung 6 hari di bulan Syawal, sobung puasa Daud. Pokok tak toman apasa kecuali apasa bulan Ramadan. Wala bisodakoti, tidak juga dengan sodako atau infak yang banyak. Pokok modal majer zakat. Bejena bulan puasa endi kewajiban majer zakat fitri, kie bejer zakat fitri. Seatani bejena panen majer zakat pertanian. Sendi penghasilan baik adegan dan lain sebagainya bejena oleh penghasilan majer zakat mal. Luar kewajiban kadito tak pernah sodako. Jadi tak modal bejen sebenarnya, tak modal pasar sebenarnya, tak modal sodako sebenarnya. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Walaupun aku tidak punya modal yang banyak, sholatnya tidak banyak, sodakohnya tidak banyak, puasanya tidak banyak, modalnya ada 2. Uhibbullaha wa rasulah. Modalku adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Maka secara tegas Rasulullah menjawab, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi dari gula salah ajunan sedeje Rabu dengan Kak Dinto dalam rangka menghormati Maulidur Rasul, menghormati hari kelahiran Kanjeng Nabi, dalam wujud cinta kepada Kanjeng Nabi, neka sudah dipastikan dan gula salah kajunan bekal oleh syafaat Kanjeng Nabi kepolong sareng Rasulullah eswafna Allah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, molotan neka ada dasar ilmunya apa enten? Karena zaman semangken neka mulai bermunculan berbagai macam faham-faham radikal. Sesekutnya lagi kegiatan-kegiatan amaliyah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Salah satu contohnya tahlilan boleh bid'ah, sholawatan boleh bid'ah, molotan boleh bid'ah. Beda apa soal ya? Punya apa soal nih? Punya. Kak Din tahu beda. Beda orangnya. Bima. Molotan, tahlilan ataupun sholawatan, neka adalah ijtihadnya ulama zaman lambe yang membawa Islam ke tanah Nusantara. Karena para ulama neka ketika membawa Islam neka hadir bukan untuk meniadakan budaya, tetapi Islam neka hadir
untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah budaya yang berkembang di masyarakat tersebut. Teliti sama para ulama zaman lambe, mulai dari adat istiadat, kebiasaan sehari-hari, budaya yang berkembang, sampai dalam urusan percakapan sehari-hari. Mereka cerdasa ulama zaman lambe meneliti bahwa orang Jawa sama orang Madura mereka mendidik berenga kita yang kui sebut lagi nama berenga monpolnya kui tambahin akhiran kan contoh mereka saya cetak gula asmana nata surban mon kita yang kui namanya surban monpolnya kui au bernama jadi surbanan mereka songkok mereka mon kita yang kui namanya songkok mon Korea kui awalnya mah jadi songkokan muslimat mereka kui kodung mon kita ya kui namanya kodung mon Korea kui awalnya mah jadi kodungan katok mon kita ya kui namanya katok mon Korea kui awalnya mah jadi mak ragu-ragu saya kipade kalimat tahlil neka mon kita baca namanya tahlil mon pon baca au bernama jadi tahlilan sholawat mon kita baca namanya sholawat mon pon baca au bernama jadi sholawatan molot mon kita laksanakan namanya molot mon pon laksanakan au bernama jadi molotan jadi mon beda orang ngocak tahlilan, sholawatan, molotan neka sopung zaman Rasulullah ki bener apa? Karena orang Jawa, orang Madura zaman Rasulullah ki sopung agama Islam tapi kalau kalimat tahlilnya jangankan zaman Rasulullah bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diteruskan oleh para nabi dan rasul diteruskan oleh para guru-guru kita sampai kepada kita risalah yang diajarkan semuanya sama yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah yang menjadi pertanyaan berikutnya tahlilan mereka beda-dalilan apa enten karena santri zaman semakin mereka tak pada sarang santri zaman lambe mereka nak zaman semakin tak pada sarang nak zaman lambe melambek beda kiai ada bu cong laguna tanggal 13, 14, 15 penanggalan coba ben apa saki nak anak lambek penyauta kiai tak hanya boleh mau nak anak semakin tak aki sama kiai cong laguna tanggal 13, 14, 15 penanggalan coba apa saki mereka apanya beli ke kiai apa sana apa neka kiai tepat kiai nasab jawab sama kiai neka namanya cong puasa ayyamul bid laksana kisah saben tanggal 13, 14, 15 penanggalan jebe apakah neng sampai neka tak neng kiai boleh nah apa dalila kiai nama beda dalila apa ayyamul bid neka kiai padahal mau etanya beli dalil neka apa tak oning juga orang neka jadi jihadnya orang Islam zaman semangken neka tak pada sarang jihadnya orang Islam zaman lambe mau zaman lambe jihadnya mengangkat senjata bersama para alim ulama dan para santri berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia zaman semangken mereka jihadnya benih ngakui senjata tapi jihadnya bil ilmi jihadnya dengan ilmu maka wajib para umat Islam khususnya ahlus sunnah wal jamaah mereka wajib ngaji untuk oning napa alasannya guru dan gula sarang ajunan mereka aki membeda tahlilan membeda sholawatan membeda molotan mereka wajib oning napa dalilnya karena memberi dan gula sarang ajunan saya ajar
nyaweoni napa dalilah pas sakakone sing ngomata tahlilan, siapa sing ngomata molotan, siapa sing bakal ngomata sholawatan. Maka khusus untuk Maulidur Rasul, di antara sekian banyak dalil yang menceritakan tentang anjuran untuk menyelenggarakan Maulidur Rasul, malam semakin dan gula tahu abahas dua beli. Saya pertama, dalam kitab Sahih Muslim terangaki bahwa Nabi Muhammad SAW saben hari Senin neka apasa. Para sahabat katanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, limadza tasum? Wahai Rasulullah, apa ajunan mak saben hari Senin apasa? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yauma wulidtu. Engkau apasa saben hari Senin karena hari Seninnya ka hari kelahiran engkau. Maka dari hadis neka beda dua pelajaran saya bisa ikhlas. Saya nomor setong, kalau Rasulullah apa sebenarnya Senin dalam rangka asyokol memperingati hari kelahiran Nabi, artinya orang yang saya pertama kali melaksanakan molotan ki Rasulullah tibi dengan tanda Rasulullah apa kebai asyokol ngormaten hari kelahiran Nabi. Saya nomor dua, lambe tahun ini serangken gula lambe orang sekolah dan gula sarang ajunan guru-guru dan gula sarang ajunan neka sekut nyaran lagi akhirnya masain keterlebihan anak hibi pernah ngeding ya masain keterlebihan anak hibi neka membeda orang-orang radikal yang protes neka masain keterlebihan hibi neka sobung tuntunannya tidak ada dalilnya di dalam ajaran agama Islam. Rasulullah tidak pernah mencontohkan masalah keterbian tibi. Can siapa? Hadis gila mengatakan bahwa Rasulullah apa saben hari Senin karena hari Seninnya kan hari keterbian Rasulullah. Tetimon empian sareng dan gula emakon apa saben hari keterbian. Nek kalau kok nampana kanjeng Nabi. Teti coba diseroben nyala aki kiai, ustad, guru, sesepo karena mesti tak toman adalil para guru sekolah dan gula sarang ajunan mereka alim endi dasar ilmu saya kuat yang tak jelas lagi apa dalilah mereka dalil saya pertama. Dalil saya nomor dua tentang peringatan Maulidur Rasul, empian kenal ke Abu Lahab. Kenal ke Abu Lahab? Kenalnya di rumah? Mau kenal. Abu Lahab mereka termasuk orang yang istimewa. Apa masuk orang istimewa? Biasanya orang mereka buru oni masuk surga nama masuk neraka selamat teh. Monki odi kita oni dan gula sama ajunan mereka kan kita etam mau masuk surga nama masuk neraka. Mon mate buru ekoningin. Nah khusus Abu Lahab sarang binina ki odi mereka abe napal oning bakal masuk ke neraka karena saking kafirnya, saking ingkarnya ke Allah. Turunnya surat Al-Lahab tabbat syada abi lahabi watab sampai akhir ayat mereka menceritakan tentang Abu Lahab sarang binina saya bakal masuk ke neraka. Nah di dalam satu kitab terang lagi bahwa Abu Lahab mereka ketika mati lestarana mati mereka benar mengalami siksaan yang sangat dahsyat, benar mengalami siksaan yang sangat mengerikan. Tapi dalam kitabnya kayak lagi ajaibnya saben hari Senin Abu Lahab mereka pada memang siksanya sama Allah. Yang menjadi pertanyaan, apa penyebab Abu Lahab mereka pada memang siksanya sama Allah? Ternyata ketika Abu Lahab kiodi lambe betul Siti Aminah ibundanya Rasulullah ngandung tuah para R&B Rasulullah. Abu Lahab mereka endi budak asmana Suwaibah. Suwaibah mereka bini perintahaki kebe ngelatini Siti Aminah mulai dari ngandung tuana sampai R&B. Lestarina Siti Aminah R&B
keluar setong eni sekadima eni neka paki bekal rezeki menongsa siapa yang mau leje Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamul Anbiya wal Mursalin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Swaibah ngolaten bahwa eni saya keluar mereka eni lake bunga Swaibah mereka bunga berkah buruk ngadep ke Abu Lahab mator ke Abu Lahab, wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki. Begitu Abu Lahab ngeding bahwa ini saya lahir mereka laki bunga atena Abu Lahab. Apa Abu Lahab bunga? Karena budaya masyarakat Quraisy jahiliyah zaman lambe kaum kafir Quraisy mon di bini na arem di enik lake mereka bunga gembira. Apa gembira? Karena menurut budaya setempat enik lake mereka merupakan sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan keluarga. Tapi mon bini na arem di enik bini mereka tordus sedih karena enik bini mereka dianggap sebagai suatu aib, sesuatu yang memalukan keluarga, sehingga budaya orang kafir Quraisy jahiliyah zaman lambe mon bini na arem bi enik bini mereka selake lekas ngalak landu ngale robe ngale kopuren enik bini mereka pendem di odian sarang karena tibi mereka budaya jahiliyah zaman lambe. Jadi Abu Lahab mereka bunga ngeding enik selahir mereka lake bunga karena penyebab enik lake benih bunga karena enik mereka pakai bekal jadi nabi hanya modal bunga enik lake. Saking bunga Abu Lahab Swaibah sebudak mereka karena saking bunga dimerdekakan Swaibah yang awalnya statusnya sebagai seorang budak. Nah barokah bunga Abu Lahab mereka karena lahir enik lake benih karena pagi bekal jadi nabi kun modal enik lake tapi ketepaan enik lake mereka enik sepaki bekal jadi Rasulullah maka Abu Lahab mereka kecipratan syafaatnya kanjeng nabi akhirnya saben aresan yang demang siksa nasarang Allah. Coba bayang lagi Abu Lahab kafir ke Allah ingkar ke Rasulullah modal bunga ke enik karena enik mereka lake benih enik sepaki bekal jadi nabi keng ketepaan enik mereka enik na Rasulullah demang siksa nasarang Allah barokah bunga karena enik lake. Napa pole dan gula sarang ajunan sedeje iman ke Allah iman ke Rasulullah pas bunga warmatan are kelahiran akan Nabi maka sudah dipastikan dan gula sarang ajunan mereka berkah oleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW selamat dunia selamat akhirat masuk aki ke surga Allah apolong sarang Rasulullah barokah bunga warmatan kelahiran Nabi. Maka ada moga ajunan sedejo serabu malam semangken saya sedekah baik tenaganya, hartanya, pikirannya demi terlaksananya acara malam semangken dengan tujuan bunga hormat dan kelahiran kanjeng Nabi cinta kepada Nabi Muhammad mantermo ke rezekina banyak oleh rezeki sebanyak sama barokah sehingga di tahun yang akan datang ajunan sedeje bisa melaksanakan molotan saya lebih raja boleh molotan saya lebih hebat boleh molotan saya lebih meriah boleh dalam rangka hormat dan kelahiran kanjeng Nabi. Mereka mon ekor pada zaman semakin mereka budak kan sobu saya budak mereka kan ontah zaman semakin mereka paling mode berkena kurang lebih 1 juta umpama budak sama onta ekor pada artinya Abu Lahab mereka bunga nyambut kelahiran Rasulullah mereka sedekah Nabi 1 juta. Pertanyaannya semakin Kak Dito kenangan di sana apa Kak? Hah? Belet baru? Sumber baru?
Pertanyaan semakin kira-kira beda nama sobu penduduk Sumber Baru, Kecamatan Balet Baru, gimana? Hah? Oh, Kecamatan Sukowono, lewat deh. Desa Sumber Baru, Kecamatan Sukowono, kira-kira beda nama sobu. Saya amolok nyabi 1 juta. Mak bangga ya bocah sobu. Berarti dan gula sarang ajunan mereka pada makoma kita depak lah Abu Lahab mereka terus ambu kelar tiang dari ngaki sampai sobu gula tak kelar ngomong gula selain gula kayak duit ngenom bukan ada orang yang gula kesudah tapi ngenom mereka pola tak kau yang masukin lawan pola karena ada duit ngenom dikit lah dikit. Setelah mempelajari dalil dari Maulidur Rasul, maka peristiwa Maulidur Rasul mereka tidak akan lengkap tanpa membahas akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan melaksanakan Maulidur Rasul, yang pertama adalah sholawat ke Rasulullah. Mau sholawat, malih oleh syafaat. Yang nomor 2 adalah ngaji akhlak, sirah, sejarah perjalanan dari Rasulullah. Akhlak Rasulullah mereka banyaknya luar biasa. Tidak akan pernah cukup bertoneka kalau hanya digunakan untuk membahas akhlaknya Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran yang terangaki akhlaknya Rasulullah mereka wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah mereka memiliki akhlak yang paling molje. Tidak ada satupun menungsa alam dunia mereka saya bisa ngalahaki akhlaknya Rasulullah. Di antara sekian banyak akhlaknya Rasulullah, berderangkuman dalam Al-Quran, saya di marangkuman mereka bisa jadi bekal dan gula sarang ajunan saya berjuang noro akhlak lampana kanjeng Nabi. Bedes tong ayat dalam surat At-Taubah tikel kau tahu saya tahu lah keluar kuan kok ngenom ya kan mau tahu lah kafi beda setong ayat dalam surat At-Taubah ayat 100 lekor insya Allah mereka sedeja apal ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akhlaknya Rasulullah nomor 1 dalam ayat mereka terangki bahwa Rasulullah mereka azizun alaihi ma anittum. Dikeun dente aing keluar kade malah yang ngabus aing kade. Cenah gula abentang ngabus ka aing mun ngabus gula. Em nghĩ đừng nghe ông không vấn tertutup higienis karena takut berlaron ya kan. Pertama azizun alaihi ma anittum. Rasulullah mereka adalah sosok yang selalu merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. Jadi apa penderitaannya dan gula sarang ajunan, mereka Rasulullah ikut merasakan penderitaan tersebut. Bahkan Rasulullah mereka sebelum dan gula sarang ajunan cinta ke Rasulullah, Rasulullah mereka cinta kada dan gula sarang ajunan. Terangaki dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bahwa Rasulullah mereka saben abeje tak pernah peke nyoon ke Allah kebe keselamatan umatnya. Mereka tak pernah peke. Jadi dan gula sarang ajunan dokter Rasulullah ibadah mereka nyoon lagi dan gula sarang ajunan malah selamat.
Bahkan ketika Rasulullah wafat, para wafat nyabena pondok pak ekerungan, beliau sekaenga beli orang lain. Saya keren nasepa dan gula sama ngajunan dengan sebutan ummati hilap. Bahkan para nabi dan rasul, sederjana para nabi dan rasul, neka kabri sareng Allah, beri satu doa saya mustajab. Sederjana nabi neka kesusu kebenyokan ke Allah, karena di doa saya mustajab neka. Khusus Rasulullah doa saya mustajab neka tak eocol. Esempen, bila eocol deki bejena yaumul mahsyar. Oni ngempian ke yaumul mahsyar. Oni yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar neka dan gula salah ajunan kan cepat atau lambat kan tekan mateh. Kabri dari Nabi Adam sampai ila yaumil kiamat deki kan mateh kabri menongsa neka. Lestarena kiamat kabri menongsa semateh neka odi boleh. Lestarena odi pepolong setong kenangan, nama kenangan mereka pada mahsyar. Nah pada mahsyar mereka kenangan sepak nyaman. Apa mata nyaman? Pertama, mata rek. Neka sareng Allah sabe jaraknya sekelan dari cetak. Mata arek neka sekelan dari cetak. Bayang lagi, samangken beri mata arek sejauh naik neka, mon kadung panas tak kaprah. Rasana cetak atau kotor mon kadung panas. Pas neka sabe sekelan di atas cetak. Apa yang neraka sareng Allah mulai engaen. Pesantak apa yang neraka neka. Yang siap kebei ngobrol orang saya benar. Saya namanya yaumul hisab. Penghitungan amal baik dan buruk mulai dari zaman Nabi Adam menongsa sampai ila yaumil kiamat, tidak ada satupun yang terlewat dari yaumul hisab. Jadi tak mana neka perhitungan amal baik dan buruk. Sehingga para menongsa neka dalam keadaan ketakutan yang sangat mencekam, posan, kebetel, takok, mekeren naseba dibi. Nah akhirnya karena kepepet, menongsa sederjana neka setakok neka mulai meker nyokan pertolongan nyare orang dalam. Jadi nyare orang dalam neka benih guna alam dunia. Jadi yaumul mahsyar neka juga nyare orang dalam. Pas saya sareh para nabi dan rasul. Buin mulai dari zaman Nabi Adam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, nyoon pertolongan. Tidak ada satupun nabi yang mau memberikan pertolongan kepada umat manusia karena sedeje nabi mereka juga posan nekeren abe nabi. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW doa saya mustajab mereka saya sempen sareng Rasulullah col beki bejena yaumul mahsyar asujud Rasulullah nyoon ke Allah, Allahumma ummati. Ya Allah, nyoon tolong umat abdina ya Allah. Pesepora umat abdina ya Allah. Peselamat umat abdina ya Allah. Asujud ke Allah, nyoon ke Allah sampai mola Rasulullah. Nah sujudnya Rasulullah neka kalau ingin sareng Allah, maka seketika itu Allah memerintahkan malaikat Jibril, hei Jibril, arabuin Muhammad neka tanya aki, apa Muhammad maka sujud nyoon ke engkau mata nangis, neka dia hajat napa? Maka seketika itu Jibril mendatangi Rasulullah. Katanya ke Rasulullah, napa hajat ajunan ya Rasulullah, ajunan sujud tak kemola. Dijawab oleh Rasulullah, Allah neka lebih oni daripada beendai Jibril. Maka ketika disampaikan kepada Allah jawaban dari Rasulullah, Allah menyampaikan berfirman dengan tegas, Qul, katakan hai Jibril, inna sanurdhika fi ummatika. Sesungguhnya aku ridho atas apa yang diinginkan oleh Muhammad untuk kepentingan umatnya. Wala nasuka,
dan sekali-kali aku tidak akan menyakiti umatnya Nabi Muhammad, aku tidak akan menyakiti Muhammad demi kepentingan untuk umatnya. Empian coba bayang lagi oning ke Nabi Adam mbana dan gula sarang ajunan Nabi Adam neka lambek kenengan naik swarga aku itu satu setong ada buah huldi mantauin buah huldi ada buah nanas mereka ada buah nanas Jabuna Allah la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali kau dekati pohon ini karena nanti kamu akan menjadi orang yang zalim. Dilanggar sama Nabi Adam ada buah khuldi, rajina ibu Hawa ada buah khuldi, dosa kun setong, kekeliruan kun setong, ngenengin swarga eusir sareng Allah ketawa kalam dunia. Pas dan bulan sampai ajunan mulai dari lahir sampai semangken senang perbedaan dosa mulai popolong mereka kan luar biasa dosa mereka dan bulan sampai lempian pas tak oleh syafaat Rasulullah sobung pertolongan dari Rasulullah parlang dan bulan sampai ajunan mereka fiyaumil mahsyar maka barokana penyoonan dari Rasulullah azizun alaihi ma'anitum Rasulullah merasakan penderitaan kita baik di dunia maupun fi yaumil mahsyar laku barokah azizun alaihi ma'anitum dan gula sarang ajunan selamat sarang Allah. Jadi impian tak usah kebetel pokok cinta ke Allah cinta ke Rasulullah pasti masuk surga mata pacar aja ya kalau cek ambil online impian sederhana kan bukan masuk surga kayak masuk surga nah tiap orang tak ada beda seminar langsungin beda seminar nyeperin dan minal langsungin nekan langsung masuk ke surga mau minal nyeperin kalau nyeper kada ke neraka apa nyeper kada ke neraka kita baik orang saya bejena bejeng tanda bejeng sampai mati tak tobat tak mana bejeng bojena bulan puasa tanda apasa sampai mati tak tobat tanda apasa mereka sedikit bekal minal nyeperin kalau nyeper kada sesakade jadi mau kopi odi atau berumpian mak minal langsung nomor 2 lastarena azizun alaihi ma'anitum akhlak nomor 2 dari Rasulullah harisun alaikum Rasulullah mereka adalah sosok manusia yang senantiasa tidak pernah putus asa untuk berjuang sopaja sedaja menoksa mereka bisa selamat iman ke Allah. Berbagai macam ujian, tantangan, fitnahan, cacian, perbuatan-perbuatan yang zalim kepada Rasulullah sekalipun tidak pernah menyurutkan semangat Rasulullah untuk berdakwah, ngajak orang sopaja selamat, sopaja memeluk agama Islam, sopaja iman ke Allah. Salah satu contoh di antara sekian banyak contoh ketika Rasulullah berdakwah di Taif. Dalam kitab Maulid Barzanji terangaki bahwa ketika Rasulullah berdakwah di Taif, penduduk Taif mereka melakukan penolakan kepada Rasulullah. Rasulullah mereka esampat betoh, esampat bliker, esampat temancok, bahkan sampai loka akhili derana Rasulullah dari saking banyaknya derana Rasulullah si akhili mereka sandala Rasulullah ngambel derana Rasulullah. Maka buru Rasulullah mereka karena penolakan yang begitu keras sampai ketemu satu kebun anggur berlindung bungkana anggur kancain sarang anak angkatnya Zaid bin Harisah rabu malaikat matur ke Rasulullah ya Rasulullah abdina neka tak terima ajunan esek saya neka mon ajunan idinin ya Rasulullah neka gunung Taif berkaryate ngabi gula berkaryate ngabi abdina berdekati penduduk Taif mereka kira-kira umpama beda Muhammad sumber baru sangat betoh cetakan agar muncul
Rabu malaikat, ya Muhammad sumber beruh, abdina tak terema, ajunan betek betok sampai cetaka mencol, mon ajunan dinin abdina, gunung napa sirane semaya itu. Lu bulu, mon ajunan dinin, ya Muhammad sumber beruh, gunung lu bulu neka, kayak ngambil gula, betek kaki ke orang saya nyampat cetaka ajunan sampai mencol. Kira-kira ada emak jawaban Muhammad sumber baru mereka. Betek mare mereka bengkak malah bengkak kan sering kalau Muhammad sumber baru. Tapi Rasulullah ketika beliau ditawarkan ke gunung Nekayat ke betek kaki penduduk Taif, beliau tidak menjawab apa yang diminta oleh mereka, tapi justru beliau mengangkat tangannya nyokon ke Allah. Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah buat penduduk Taif, berikanlah hidayah buat kaumku semuanya, fa innahu la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Coba bayang lagi, Rasulullah disakiti dengan sedemikian rupa, akhili dere sampai sandal ngambung derena Rasulullah, tidak ada satu dendam sedikit pun di dalam hatinya, sobung kemarahan, sobung dendam. Bahkan beliau mengatakan orang yang menyakiti dirinya dengan sebutan qaumi, dengan sebutan kaumku. Bahkan ebela sama Rasulullah tidak hanya dengan sebutan kaumku, ebela dengan fa innahu la ya'lamun. Sedojo kabeh sing nyampat beto kabdina ya Allah, sing nyampat rikel kabdina ya Allah, neka ta oning napa saya kelakuaki sareng orang-orang neka. Ebela sama Rasulullah. Maka mereka tak omes cermet ngene mereka. Ya Rasulullah, ajunan menjadi nabi bertegas sekoni ya Rasulullah. Contohnya Nabi Nuh mereka, Nabi Nuh angkat jadi nabi umur 50 tahun. Umur belum ngatos 50 tahun oleh santri pun belum pondok. Jadi nabi belum ngatos tahun, santri belum pondok. Umpama ringkas 10 tahun pun oleh setong. Kira-kira beda kiai sebelum baru mau ngaji 10 tahun belum oleh santri setong. Sombong kan? Nah maka Nabi Nuh abi tak omes. Jadi mon beda kiai beda ustaz tak omesan, mereka nongok lampana Nabi Nuh. Tak omes Nabi Nuh mereka. Ya Allah, artinya pun tak kenal mereka ya Allah. Mon nang umat artinya mereka ya Allah. Saya kafir jen kafir, saya maksiat jen maksiat. Pak empuk nama teh, anak nama pun kafir. Anak nama teh kompo ya pun kafir, kompo ya mate keturunan sudah jadi kabukal kafir ya Allah. Tadi bulannya ontolong ya Allah, potong peskabin ya Allah, maka berilah selalam dunia. Diterima doanya oleh Allah, potong pesedejo umat manusia. Jangan Nabi Nuh kecuali yang iman kepada Nabi Nuh dengan bencana banjir bandang. Atau contoh yang Muhammad, contoh yang Rasulullah, Nabi Musa mereka. Nabi Musa mereka ketika berdakwah kepada umatnya Bani Israel, ajak umatnya mereka Bani Israel mereka keberiman kitab Taurat. Apa jawabnya Bani Israel? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, sekali-kali aku tidak akan beriman kepadamu sampai kamu bisa menampakkan wujudnya Allah secara nyata. Jadi dari saking kafirnya Bani Israel, saking kurang ajar Bani Israel, sampai nyokon minta ke Nabi Musa supaya Allah nekatoron nampaki wujudnya. Maka tak omes juga Nabi Musa. Jadi mau beda kiai, beda ustaz tak omesan, jadi salah lagi. Neka beda sanatnya. Nolok nampana Nabi Musa, Nabi Musa. Ya Allah, abdina tak kenal ya Allah. Umat abdina neka pun tak keningnya belain.
boleh model apa neka nyawat melawan lo ya Allah tikel beri pelajaran ya Allah mereka pok napa menjual nak pok ya mereka cerai mereka umat abdina ya maka fa'akhadat umusoikoh umat Nabi Musa yang minta menampakkan wujudnya Allah secara nyata eta porkelat mate tong setong karena kedurhakaannya kepada Allah. Contoh neka Musa ya Rasulullah, contoh neka Nuh ya Rasulullah, ajunan menjadi Nabi petegas ya Rasulullah. Napa jawaban Rasulullah? Cek padeng kok sareng Nabi Nuh, cek padeng kok sareng Nabi Musa. Mon gele ngocak Nabi Nuh neka waktu nyoon ke Allah, bekto nyoon ke Allah, pak embukna kafir, mate anakna bekal kafir, mate kompoya bekal kafir, mate anak tuanana sedeje bekal kafir. Mon engkau bida mereka sedeje saya nyampat betok, saya nyampat brikel, saya nyake engkau gele. Siapa tahu mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Umpama sedeje mereka sombong seiman, kafir sedeje, siapa tahu anaknya nanti bakal iman. Anaknya tidak mau iman, siapa tahu nanti cucunya akan iman. Cucunya tidak mau iman, siapa tahu nanti anak turunannya akan menjadi orang yang beriman. Maka karena sifat harisun alaikum jeman semakin ekota Taif macam mau ke ajunan pemora cekena bisa ibadah haji atau umroh nyeper ke Taif 100% penduduk Taif zaman semakin neka sombong agama lain kecuali agama Islam. Bahkan keturunan sedeja orang yang nyake Rasulullah lambe saya nyampat getok nyampat weekend neka ada sebagian keturunannya yang menjadi ulama besar, jadi ulama raja yang mensyiarkan agamanya Allah, mensyiarkan sunnahnya Rasulullah. Jadi impian mereka wajib di semangat harisun alaikum sedeja orang yang di kesempatan kebe jadi orang sei iman sedeja orang yang di kesempatan kebe jadi orang sei berkus tak oleh nyalaki orang lain masalah helu. Karena bisa jadi orang yang disalahkan, orang yang dihina oleh hidayah dari Allah lebih muljah daripada dan gula sarang ajunan. Mereka dua harisun alaikum. Saya nomor telok, kenal. Tak ada rendum biar. Gula mereka beri SNN pengajian haul sekitar sebulan sedimin membahas tentang kematian yang namanya haul. Neka beda setong jamaah duk nondu jangan gula oh pola neka enggak kemana teh neka tak nondu bus habis pun yang sama nggak pecah jangan gula oh pola neka enggak dosa monar tak sama pecah setelah teliti masih nggak cabut setong beli dua kau mana orang neka teh dunga cilen jadi ngasih teh membeda ancana duk nondu apa sama nggak pola pecah. Saya nomor telok bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah neka terhadap orang-orang mukmin punya sifat penyantun dan penyayang. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi diterangkan bahwa sifat penyantun dan penyayangnya Rasulullah ini sifatnya menyeluruh untuk seluruh umatnya yang iman kepada Allah baik setoat ataupun sebelah. Mereka pada oleh sifat penyantun dan penyayangnya Rasulullah. Jadi dan gula sarang ajunan mengaku jadi umat Rasulullah, mereka wajib punya sifat penyantun dan penyayang. Gula beda setong cerita, tak cerita Kanjeng Nabi boleh. Ngarah setong cerita ulama senoro lampana Kanjeng Nabi, noro akhlaka Kanjeng Nabi. Jadi lambe mereka bekto Pak Gula ki buru masuk Islam bimbing sareng kiai askar mulai dari rukun Islam, rukun iman, sifat aqaid seseket tentang ibadah halal haram mereka ajar kabeh. Nah pas ajar rukun Islam Pak Gula mereka matur ke kiai askar
Kiai abdina neka setelah belajar tentang rukun Islam, neka sedeje rukun Islam bisa elaksana kabeh kecuali setong. Abdina takkan lah melaksanakan sesetong neka. Menapa jauh saya tak kelar? Mon syahadat kiai kan mare mulai baca di abdina. Pasah pokok bejana pasah kami tanyakan kan mare gampang neka. Majib zakat gimana oleh pese depan nisab sarang kawulnya endi kewajiban majib zakat kia beje gampang ya. Ibadah haji mau polong pese depan pesena nyetor ke Kementerian Agama lengkap pon ibadah haji gampang ya. Setongnya ke abdina tak bisa ya. Nah apa coba saya tak bisa abdina tak bisa apa jeng ya. Berapa maka bisa apa jeng? Kena ajunan marengin buku tuntunan bacaan sholat. Habis di gula mak tulisan Arab sedeje. Abdina neka masuk Islam umur 31 tahun, mulai dari lahir sampai umur 31 tak pernah baca tulisan Arab. Jadi semakin abdina ngabus tulisan Arab cetak lengan mak beda tulisan ngacaceng. Jadi kan ajunan neka kan semak ke Allah ya nyoonaki ke Allah khusus kebaikan gula umpama tak abejen tak dosa dan pak gula mereka mau ketemu kiai anyaran kiai saya model-model lanjutan mereka ngosok mereka. Kamu tidak tahu kalau sholat itu wajib, kalau tidak sholat nanti kamu masuk neraka. Burung saya Islam pak gula mau ketemu kiai model mereka. Tapi kiai As'ad dengan mencontoh akhlaknya Rasulullah bil mu'minina raufur rahim, beliau mesem tak ngosok pas aja abui solusi jong mon abejen mereka tak bisa ninja wajib abejen mereka kayak khusus been engkau bisa nyolaki ke Allah khusus been oleh keringanan tapi aku abejen kenapa keringanan lagi ya? Been mon ngapalaki bacaan sholat kan melarat, mon ngapalaki gerakan sholat melarat napanten. Mon gerakan sholat gampang ya, kan mereka kan pada beri senam, mancing rukuk mancing, sujud tonjuk sujud mancing boleh kan pun seneka ya. Nah, jadi seneka aja. Been ngapalaki gerakan sholat, lestape apal gerakan sholat. Bacaan saya baca tahu saya banyak modal dua beri. Kenapa mereka Allahu Akbar sareng Bismillahirrahmanirrahim. Cara apa jengcong ben cukup Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Deki rukuk daya mana Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Deki bejana yang tidak sareng kiai asal taya cerin sami Allahu liman hamidah. Karena tak kau pak gula bilangan boleh jadi mancing boleh ya tidak pakun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Pokok mulai dari awal sampai salam ke kanan ke kaca si Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim sobung bacaan lain bisa menseneka lencok boleh nganeka gampang kiai. Nah benar lagi dekik mana apal abeli boleh ben praktek besar bingkok nih pola beda seklero yang kiai preman pak gula semangat karena pun gerakan sholat kisahnya langsung hafal. Hari kedua pak gula mereka pun apa jeng lema betok mulai dari subuh sampai isya mereka elasanaki kayak apa jeng nggak bengal masjid apa jeng ebung monaki di apa karena takut apa ada bejengnya sangka lewat sesat dekikan. Jadi man beda pak bapak saya rabu semakin mau tak tahu mana bejengnya masjid mereka pola mu'alaf karena mau laki mereka bejengnya masjid. Nah pak gula mereka setelah telaware apal gerakan sholat diamalkan sholat 5 waktu ngatur boleh ke kiai As'ad mato kiai alhamdulillah abdina pun apal sedejo gerakan sholat amalaki sesuai tuntunan ajunan semakin abdina pun bisa aku jeng lema betul lengkap bangga pak gula kiai As'ad sarang nesem ada boleh bagus dong mas neka petang saki neka ambuki kiai lestari bahas masalah abejeng kiai As'ad neka tak naosaki menceritakan tentang bab abejeng
au berbahas lain trong benernya di kelakuan apa cong ada kemungkinan ya bener mon umpama paling amalan di depan mon baca mereka dengan bukan terus bener ya jadi orang Cina ada dan paling seneng mon dengan terus nah dalam bagaimana Pak Gula Kiai As'ad mereka sakte bagaimana Pak Gula mereka Pak Caja mon Kiai As'ad mereka sakte jadi begitu Kiai As'ad ada bu bukan apa yang amalan bacaan saya bisa berkerus dengan kisah semangat Pak Gula sarang Kiai As'ad calon kaki santre nyambi kertas sarang pulpen berki ke Pak Gula pas ada Bu Kiai As'ad engkau becah berentoles deki mulai apalagi selama apal abeli boleh kedina ajarna ritualnya karena wiritan mereka tak bisa langsung baca beda ritualnya mon ritualnya tak tepat dengan burung segerus sereka kiai jadi ajarin sama kiai tonton sama Kiai As'ad mereka engkau baca bentoles kiai Bismillahirrahmanirrahim toles yang hilaten dari kaca ke kanan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin toles boleh sama Pak Gula Ar-Rahmanirrahim toles boleh sampai walau dolin amin jadi sama Kiai As'ad paling surat Al-Fatihah tapi Pak Gula tak oning mereka surat Al-Fatihah oning na Pak Gula mereka beritan sekebe dengan bekal ke terus jadi preman saking semangatnya Pak Gula ngapa lagi Al-Fatihah keluarnya lancar Gula mereka seperti mu'alaf mereka sebulan bisa hafal Al-Fatihah mereka hebat kening bawa karena Kiai As'ad kalau apa ya Pak Gula hafal Al-Fatihah mereka karena terlalu dengannya ke terus setelah hafal ngadep boleh ke Kiai As'ad Kiai abdina pun hafal mereka wiritan saya beri sarang ajunan pamenin ajunan coba baca cong baca dari awal sampai akhir meskipun mereka pun sepak belum pun hafal jadi ritualnya nggak apa ya tak sabar Pak Gula ritualnya nggak apa ya malah dengan mereka terus jadi saya kacau berendeki kan apa jeng nah tepat apa jeng kan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kan saya kacau ya aneka bencet langsung karuku tetap sakit maka Bismillahirrahmanirrahim lanjut lagi ke Alhamdulillahirabbil alamin sampai walau dolin amin bisa bencok mereka gempang ya akhirnya singkat cerita setelah diamalkan sarang Pak Gula terkenal terus okuan karena yakin mereka nah akhirnya rasa pengaduk ke kiai ingin malam-malam anyar nama-nama nanya mereka bacaan sholat sampai atahiyatul mubarakatus mereka singkat cerita Pak Gula dalam waktu 3 bulan bisa akhirnya secara sempurna baik gerakan maupun bacaannya melalui bimbingan dari Kiai As'ad Syamsul Arifin mereka adalah contoh ulama yang menggunakan akhlaknya Rasulullah bil mu'minina raufur rahim jadi impian mau jadi orang tua jadi kiai, jadi ustaz, jangan soal pesabar mengajarin anak, ngajarin santri, mereka pesabar urusan santri alim napa tak alim penter napa tak penter, mereka urusan Allah kewajiban dan pula sangat ajunan, mereka adalah mendidik sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki orang tua wajib mendidik anaknya ilmu agama umpama tak kelar tandi kemampuan kebeda didik anak soal urusan ilmu agama petawok ke madrasah dunia petawok ke taman-taman pendidikan Al-Quran petawok ke pondok pesantren petawok ke para ustadz sama kiai sobat jawab oleh ajaran agama saya tepat karena berapa banyak orang tua kasta setelah orang tua suami omong anak alam dunia tak bisa ngaji tak toman ngaji orang tuana tak toman mau surat Al-Fatihah kebaik orang tuana tak toman mau surat Yasin kebaik orang tuana di malam Jumat kineng saben mare abeje neng mon abeje
Jadi sampai ajunan sarang dan gula mereka kasta karena di anak tak ngerti ilmu agama, maka bil mu'minina raufur rahim. Ini menjadi akhlak pamungkasnya umat Islam, karena umat Islam, umat-umat di luar agama Islam banyak yang mau memeluk agama Islam bukan karena teori-teori syariat, tapi hanya karena senang gembira memandang akhlaknya umat Islam. Monden gula sarang ajunan noro akhlaka Rasulullah, maka oleh barokah Rasulullah engak syi'ina sholawat marro'a wajhaka yas'ar. Siapa yang memandang wajahmu wahai Rasulullah, maka hatinya akan bergembira. Maka dan gula sarang ajunan monoro akhlaknya Rasulullah, noro sunnahnya Rasulullah, tekak muanara genteng, tekak muanara radim, tekak coba celeng kotor umpama mereka. Tapi noro akhlak Rasulullah sedejo orang sengabus neka atena berkalbu bunga. Nah, arti bunga neka menjadi sebab hidayah sehingga orang bisa dengan mudah menerima ilmunya Allah. Nah, mungkin neka bayi saya bisa sampaikan sarung dan gula matur moga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat yang besar buat kita semuanya. Sedejo saya hadir malam semangken, hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah. Yang diuji dengan sakit mudah-mudahan lekas beres sareng Allah. Yang diuji dengan kesulitan ekonomi mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dijauhkan dari rezeki yang haram, dijauhkan dari riba, epopona sedejo otang, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, anak paronang, keluarga, orang tua, orang sepuh sedeje selamat sareng Allah, epopona sareng Rasulullah eswarkena Allah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah nomor 2. Gula nyokon keikhlasannya sedeje jamaah hadir malam semangken. Gula mereka semangken dalam perjuangan membangun pondok pesantren Asmana Insan Kamil di Desa Gentong, Kecamatan Tanah Krocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan sedeje Al-Fatihah saya baca sareng ajunan sedeje neka menjadi penyebab dikabulkan oleh Allah hajat untuk akhirnya pondok, bangunannya segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensiarkan agama Islam, mensiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, pengajian malam semangken mereka bakal diupload di channel YouTube Ustadz OCH. Tonton videonya, subscribe channelnya, karena menonton video dan mensubscribe channel Ustadz OCH pada bayi sarang sodakoh gratis ke bayi pembangunan pondok pesantren Insan Kamil Desa Gentong, Kecamatan Tanah Krocok. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula mirah, salah lokot nyawan sapora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.